Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa ada cahaya yang mengetuk dari dalam dirimu? Sebuah bisikan halus yang tidak terdengar telinga, tapi membuat hatimu bergetar. Itulah nur ilahi, cahaya yang sedang mencari jalan pulang ke dalam ruhmu. Dalam video ini, kita akan menyingkap perjalanan rahasia nur yang bisa menyalakan jiwamu hingga engkau mengenal siapa sebenarnya dirimu di hadapan Allah. Izinkanlah hati kita sama-sama larut, bukan sekadar dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang dalam. Setiap kalimat dalam narasi ini adalah ajakan agar ruh kita mendekat kepada cahayanya. Dan bila engkau merasa tersentuh, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar, serta tekan tombol suka agar cahaya ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari jalan pulang. Mari kita mulai perjalanan ini dengan menyebut namanya yang Maha Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Rahasia Pusat Kehidupan. Pernahkah engkau berpikir, mengapa Allah menciptakan tulang belakang sebagai penyangga utama tubuh manusia? Bukan hanya sekadar untuk membuatmu bisa berdiri tegak, bukan sekadar agar engkau dapat bergerak dengan seimbang. Ada rahasia besar yang disembunyikan di sana. Tulang belakang adalah tiang kehidupan yang menghubungkan langit dan bumi dalam dirimu. Saat engkau lahir, kehidupan pertama kali mengalir melalui jalur itu, dan hingga kini, setiap detik, seluruh energi yang membuatmu tetap hidup berpusat di sana. Maka, ketika nur turun dari langit, ia tidak mencari pintu lain, melainkan langsung menuju pusat itu, sebab hanya di sanalah ia bisa menyalakan seluruh dirimu. Bayangkan dirimu duduk dalam keheningan, tidak bergerak, tidak berkata-kata. Tiba-tiba, ada getaran yang samar datang dari dalam punggungmu. Pada awalnya engkau tidak mempercayainya, mengira itu hanya lelah atau saraf yang tegang. Tetapi semakin engkau diam, semakin engkau merasakan ada aliran yang turun, lembut namun penuh kuasa. Seolah-olah ada sesuatu yang masuk melalui puncak kepalamu, lalu jatuh perlahan ke dalam tulang belakangmu, menyalakan satu persatu simpul kehidupan yang ada di sana. Itulah nur yang turun, cahaya yang tidak bisa engkau lihat dengan mata, tetapi engkau rasakan dengan seluruh jiwamu. Dan saat cahaya itu menyentuh tulang belakang, engkau mulai merasakan bahwa tubuh ini bukanlah sekadar daging, bukan hanya tulang, bukan hanya darah yang mengalir. Tubuhmu menjadi seperti wadah yang bergetar, bejana yang disiapkan untuk menampung sesuatu yang lebih besar dari dunia. Dari sanalah engkau menyadari bahwa kehidupan ini memiliki lapisan yang lebih dalam, lapisan yang tidak bisa disentuh oleh logika, tetapi hanya bisa dirasakan dengan diam dan pasrah. Nur itu tidak datang sembarangan, ia datang hanya kepada jiwa-jiwa yang mau membuka dirinya, yang mau membersihkan hatinya, yang mau menyingkirkan kesombongan dan kembali ke kesadaran bahwa dirinya hanyalah hamba. Tulang belakang menjadi saksi perjalanan itu. Ia bagaikan menara cahaya yang menyambungkanmu dengan yang maha tinggi. Semakin nur itu turun, semakin engkau merasakan bahwa setiap ruas tulangmu menyimpan rahasia. Ada getaran yang membangunkanmu, ada aliran yang melunakkan hatimu, dan ada kekuatan yang menenangkan jiwamu. Itulah mengapa para wali menggambarkan tulang belakang sebagai jalan rahasia, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang benar-benar ikhlas. Karena di sanalah nur tidak hanya masuk, tetapi juga menetap, menjadi cahaya yang terus hidup, meski dunia di sekitarmu gelap. Dan ketika nur itu benar-benar bersemayam di dalam tulang belakangmu, engkau tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Pandanganmu berubah, sikapmu melunak, hatimu lebih tenang, dan langkahmu lebih mantap. Sebab kau membawa cahaya yang tidak terlihat orang lain, namun terasa oleh siapapun yang dekat denganmu. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan keteduhan, kelembutan, dan kekuatan yang keluar dari dalam dirimu. Itu semua bukan karena dirimu, melainkan karena nur yang turun ke dalam tulang belakang, yang menjadikanmu tiang cahaya di tengah kegelapan dunia. Bab 2. Getaran yang menghidupkan ruh. Ada sebuah tanda yang halus, yang kadang luput dari perhatian manusia. Tanda itu muncul dalam diam, dalam kesepian, ketika engkau berhenti dari hiruk pikuk dunia.
Getaran itu hadir di belakang tubuhmu, seolah ada arus yang mengalir dari atas menuju ke bawah. Mula-mula engkau mungkin merasa aneh, bertanya-tanya dari mana datangnya sensasi itu. Tetapi semakin engkau diam, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sedang mengetuk tulang belakangmu. Itulah getaran pertama dari nur yang mencoba masuk, menguji apakah engkau siap menerima kehadirannya, ataukah engkau masih terikat oleh kebisingan dunia yang fana. Getaran itu bukanlah sekadar rasa fisik. Ia adalah sinyal, sebuah panggilan dari langit yang turun ke dalam tubuhmu. Saat ia menyentuh, engkau merasakan hangat yang tidak berasal dari darah, melainkan dari sesuatu yang lebih lembut, lebih murni. Seperti cahaya yang berusaha masuk melalui celah kecil, ia merambat di antara ruas tulangmu, menyalakan sesuatu yang sudah lama tertidur. Dalam momen itu, ruhmu tersentak, seolah ada kehidupan baru yang dihembuskan ke dalam dirimu. Dan engkau tahu bahwa ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, tetapi begitu nyata dalam pengalaman batinmu. Semakin nur itu turun, semakin kuat pula pengaruhnya terhadap pikiran dan hatimu. Pikiran yang biasanya gaduh, penuh kerisauan, perlahan menjadi tenang. Hati yang sering keras, penuh keinginan dunia, perlahan melunak. Ruhmu yang sering tertutup oleh kabut kelalaian, mulai terbuka, merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Engkau tidak lagi merasa sendirian, sebab getaran itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang memperhatikanmu, menyentuhmu, dan menghidupkanmu dari dalam. Inilah permulaan dari perjalanan panjang, ketika nur mulai memegang kendali atas dirimu. Namun tidak semua orang sanggup menanggung getaran ini. Ada yang merasa takut, mengira dirinya sakit. Ada pula yang menolaknya, lalu menutup diri dengan kesibukan dunia. Tetapi bagi jiwa yang pasrah, getaran ini menjadi pintu kebangkitan. Ia tidak lagi bertanya, tetapi menerima. Ia tidak lagi melawan, tetapi tunduk. Sebab ia tahu bahwa apapun yang datang dari nur adalah kebaikan, meskipun jalannya kadang menimbulkan rasa asing di tubuh. Getaran ini bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk menegakkanmu. Bukan untuk membuatmu resah, melainkan untuk mengajarkanmu arti keheningan yang sejati. Dan ketika engkau mampu melewati tahap ini, engkau akan menyadari bahwa ruhmu mulai hidup dengan cara yang berbeda. Engkau merasa lebih ringan, lebih jernih, seolah-olah dunia ini tidak lagi menekanmu. Getaran yang turun melalui tulang belakangmu menjadi aliran yang menyuburkan jiwa, menyalakan semangat yang baru, dan membuka jalan untuk masuk ke tahap berikutnya. Sebab nur yang turun tidak pernah berhenti di satu titik. Ia akan terus mengalir, terus bekerja, hingga seluruh dirimu menjadi miliknya. Inilah rahasia awal dari perjalanan ruh yang dibangunkan oleh cahaya. Perjalanan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Bab 3. Pintu gerbang keheningan. Ada sebuah tahap di mana manusia akan menemukan keheningan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keheningan ini bukan sekadar diam tanpa suara, tetapi keheningan yang hidup, yang berdenyut di dalam tulang belakang. Saat nur turun, engkau tidak lagi hanya mendengar suara hatimu, melainkan suara lain yang lebih dalam, yang berasal dari inti keberadaanmu sendiri. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan getaran yang memantul di seluruh dirimu. Seolah tulang belakangmu menjadi seruling gaib yang mengeluarkan nada tak terdengar, yang hanya bisa dipahami oleh ruh yang terjaga. Dalam keadaan ini, dunia luar seakan menjauh. Suara kendaraan, percakapan orang, bahkan hiruk-pikuk kehidupan perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah gema dari dalam, sebuah panggilan yang mengajakmu menundukkan kepala, melepaskan keangkuhan, dan merasakan betapa kecilnya dirimu di hadapan Sang Pencipta. Keheningan itu adalah pintu gerbang, dan begitu engkau melangkah masuk, engkau akan sadar bahwa selama ini engkau sibuk dengan suara yang salah. Suara dunia membuatmu gelisah, tetapi suara nur menuntunmu kembali pada asalmu. Pintu ini tidak terbuka untuk semua orang. Ia hanya terbuka bagi mereka yang mau benar-benar ikhlas, duduk dalam diam, yang mau merasakan tanpa tergesa-gesa, yang mau menerima kehadiran nur tanpa syarat. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan menemukan bahwa zikir sejati bukanlah sekadar lantunan lisan.
Zikir sejati adalah resonansi cahaya yang bergetar di sepanjang tulang belakangmu. Setiap ruas tulangmu ikut berzikir, setiap sel dalam tubuhmu ikut bertasbih, tanpa engkau paksa, tanpa engkau arahkan. Inilah zikir yang hidup, zikir yang tidak bisa dipalsukan, sebab ia muncul dari nur yang turun langsung dari langit. Keheningan itu mengajarkanmu sesuatu yang luar biasa, bahwa sebenarnya engkau tidak pernah sendiri. Di balik tubuhmu ada kekuatan yang menjaga, di balik hatimu ada cahaya yang menuntun, di balik jiwamu ada nur yang ingin menghidupkanmu. Tetapi selama engkau sibuk dengan kebisingan dunia, engkau tidak akan pernah menyadarinya. Hanya dalam keheningan, engkau bisa merasakan bagaimana nur itu bekerja. Hanya dalam diam, engkau bisa mendengar bagaimana cahaya berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal oleh telinga manusia. Dan pada akhirnya, ketika engkau benar-benar berani masuk ke dalam pintu keheningan ini, engkau akan berubah. Cara berpikirmu tidak lagi sama, cara merasakan hidup tidak lagi sama. Engkau mulai menyadari bahwa semua hiruk-pikuk dunia hanyalah fata morgana yang menutupi suara sejati yang sudah lama menunggu di dalam dirimu. Suara itu adalah panggilan pulang, panggilan agar engkau kembali menjadi hamba yang sejati. Dan itu semua bermula ketika nur turun dan membuka pintu gerbang keheningan di dalam tulang belakangmu. Bab 4. Cahaya yang menyatu dengan nafas. Setiap manusia bernafas, tetapi tidak semua menyadari bahwa nafas adalah pintu masuk bagi cahaya ilahi. Nafas biasanya kita anggap sekadar udara yang keluar dan masuk, sebuah mekanisme alami agar tubuh tetap hidup. Namun ketika nur turun ke tulang belakang, nafas berubah menjadi sesuatu yang lebih sakral. Setiap tarikan menjadi seperti tarikan cahaya, dan setiap hembusan terasa seperti pelepasan gelap yang bersembunyi di dalam jiwa. Nafas tidak lagi hanya tentang oksigen, melainkan tentang aliran nur yang turun dengan lembut ke dalam tubuh, menyatu, dan membangunkan kesadaran yang telah lama tertidur. Bayangkan engkau menarik nafas dalam-dalam, lalu merasakan udara itu turun hingga ke dasar punggungmu. Bukan hanya paru-parumu yang mengembang, tetapi juga tulang belakangmu yang seakan ikut bernyanyi. Di sana nur mulai menyala, menyalakan titik-titik cahaya yang sebelumnya padam. Setiap ruas punggungmu bagaikan lentera yang kembali hidup, satu demi satu, hingga tubuhmu menjadi bagaikan menara cahaya yang tegak di antara bumi dan langit. Nafasmu kini bukan lagi sekadar alat bertahan hidup, tetapi kendaraan ruhani yang mengantarkan nur untuk bersemayam di dalam dirimu. Ketika nur menyatu dengan nafas, engkau mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Udara yang masuk tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh arti. Engkau menyadari bahwa setiap tarikan adalah anugerah, setiap hembusan adalah pengampunan. Nafas yang sederhana itu ternyata menyimpan rahasia besar, hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Dan tulang belakangmu menjadi jalan agar rahasia itu bisa menyebar ke seluruh tubuhmu, hingga setiap sel, setiap syaraf ikut merasakan sentuhan cahaya yang mengalir bersamaan dengan nafasmu. Dalam momen seperti itu, engkau akan mengerti mengapa para wali Allah mampu berdiam dalam zikir berjam-jam tanpa lelah. Sebab mereka tidak sekadar mengucapkan lafaz, tetapi menghidupkan setiap nafas dengan cahaya. Nafas mereka adalah doa, tarikan mereka adalah zikir, hembusan mereka adalah tasbih. Dan itu semua terjadi karena nur sudah turun, menyatu dengan tulang belakang mereka, mengubah nafas biasa menjadi nafas cahaya. Mereka hidup bukan hanya dengan oksigen, tetapi dengan energi ilahi yang mengalir tanpa henti dari langit. Dan jika engkau mampu menjaga kesadaran itu, maka setiap hembusan nafasmu akan menjadi tanda cinta kepadanya. Engkau tidak lagi bernafas hanya untuk bertahan hidup di dunia, tetapi untuk semakin dekat kepada Sang Pemilik kehidupan. Nafasmu menjadi ibadah, tulang belakangmu menjadi tiang cahaya, dan tubuhmu menjadi bejana bagi nur yang turun. Saat itu terjadi, engkau tidak akan pernah lagi memandang hidup dengan cara yang sama. Sebab engkau telah merasakan bagaimana nur turun dan menyatu dengan nafasmu, menjadikanmu makhluk yang bernafas bukan dengan udara semata, tetapi dengan cahaya dari Tuhan. Bab 5. Nur yang membakar gelap.
Ketika nur turun ke dalam tulang belakang, ia tidak hanya memberi cahaya, tetapi juga membawa api yang tersembunyi. Api itu bukanlah api yang menyakitkan, melainkan api yang menyucikan. Ia berjalan di sepanjang ruas-ruas punggungmu, menemukan tempat-tempat gelap yang selama ini engkau sembunyikan. Di sana tersimpan luka yang tak pernah sembuh, dosa yang tak pernah engkau akui, dan kesedihan yang engkau tutupi dengan wajah dunia. Semua itu adalah bayangan yang membebani jiwamu. Dan saat nur turun, ia mulai membakar satu persatu, melepaskanmu dari belenggu yang telah lama mengikat. Rasanya mungkin aneh, kadang hangat, kadang bergetar, kadang bahkan seperti tubuhmu berdenyut tanpa sebab. Tetapi ketahuilah, itu bukan penyakit, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa cahaya sedang bekerja dari dalam. Api nur sedang membersihkan ruang-ruang yang kotor, membakar lapisan-lapisan gelap yang menutup ruhmu, hingga engkau merasa semakin ringan, semakin lapang, dan semakin bebas. Ia adalah pembersih yang tidak bisa dilakukan oleh obat, tidak bisa digantikan oleh kata-kata, sebab ia langsung menyentuh inti dirimu, inti yang paling rahasia. Proses ini sering kali menimbulkan pertentangan dalam diri. Ada bagian dari dirimu yang ingin bertahan, ingin tetap hidup dalam kegelapan lama, dalam kebiasaan buruk yang memberi kenyamanan semu. Tetapi nur tidak akan berhenti. Ia datang bukan untuk membuatmu nyaman dalam gelap, tetapi untuk membangunkanmu menuju terang. Maka engkau mungkin merasa resah, mungkin merasa tubuhmu gelisah, atau hatimu bergejolak. Jangan takut. Itu adalah pertanda bahwa nur sedang memurnikanmu, menyiapkan bejana baru agar engkau pantas menampung cahaya yang lebih besar lagi. Bayangkan tubuhmu sebagai rumah. Selama bertahun-tahun, rumah itu dipenuhi debu, sarang laba-laba, bahkan kotoran yang engkau biarkan menumpuk. Lalu datanglah cahaya, menyinari setiap sudut. Tiba-tiba engkau melihat semua kotoran itu, dan engkau tidak bisa lagi menutup mata. Saat itulah nur membakar dan membersihkannya, satu persatu. Proses itu tidak selalu menyenangkan, tetapi setelahnya rumahmu menjadi bersih, lapang, dan terang. Begitulah tulang belakangmu saat nur turun. Ia menjadi jalan penyucian, jalan pembakaran, jalan menuju kebebasan dari gelap yang selama ini bersemayam di tubuh dan jiwa. Dan ketika semua kegelapan itu habis terbakar, engkau akan merasakan sesuatu yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Ketenangan yang sejati. Bukan ketenangan yang berasal dari dunia, tetapi ketenangan yang datang dari cahaya. Engkau berdiri lebih ringan, berjalan lebih tenang, berbicara lebih lembut, sebab di dalam dirimu sudah tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Nur telah membersihkanmu, membakar gelap yang selama ini kau simpan, dan menggantinya dengan terang yang terus menyala. Itulah rahasia ketika nur turun ke dalam tulang belakang. Ia bukan hanya datang untuk menerangi, tetapi juga untuk membebaskanmu dari bayangan yang menahanmu jauh dari Tuhan. Bab 6. Rahasia para wali. Para wali. Allah jarang sekali berbicara tentang apa yang mereka rasakan ketika nur turun ke dalam tulang belakang mereka. Bukan karena mereka tidak ingin berbagi, tetapi karena rahasia itu terlalu halus, terlalu agung untuk diungkapkan dengan bahasa biasa. Mereka tahu, tidak semua telinga siap mendengarnya, tidak semua hati mampu menerimanya. Maka rahasia itu disimpan rapi, hanya ditunjukkan lewat keteduhan wajah mereka, kelembutan tutur kata mereka, dan ketenangan yang memancar dari diri mereka. Orang-orang mungkin mengira itu hanyalah akhlak yang indah, tetapi sebenarnya ada cahaya yang terus-menerus mengalir dari dalam tulang belakang mereka, menjadikan mereka kokoh meski dunia bergejolak. Bayangkan seorang wali yang duduk dalam diam. Dari luar ia tampak sederhana, mungkin bahkan biasa saja, tidak berbeda dengan manusia lainnya. Tetapi di dalam dirinya ada nur yang turun, menyelimuti setiap ruas tulang belakangnya, menjadikannya tiang cahaya yang tegak lurus menyambungkan bumi dan langit. Itulah sebabnya para wali bisa menanggung beban umat, bisa tetap tersenyum meski duka dunia menimpa mereka. Tulang belakang mereka telah menjadi pilar yang tidak hanya menopang tubuh, tetapi juga menyalurkan kekuatan ilahi. Kekuatan itu tidak terlihat, tetapi terasa bagi siapapun yang dekat dengan mereka. Rahasia ini pula yang membuat para wali tidak mudah goyah. Saat orang lain panik,
mereka tetap tenang. Saat dunia ribut, mereka tetap hening. Mereka tidak lagi bergantung pada kekuatan jasad, tetapi pada nur yang mengalir di sepanjang punggung mereka. Nur itulah yang menjadikan hati mereka luas, pandangan mereka tajam, dan langkah mereka mantap. Mereka seolah hidup di dua dunia sekaligus, di dunia fisik yang penuh hiruk-pikuk, dan di dunia cahaya yang penuh ketenangan. Inilah rahasia mengapa keberadaan seorang wali bisa menenteramkan hati banyak orang, meski tanpa satu kata pun keluar dari lisannya. Namun, jangan disangka bahwa rahasia ini hanya milik mereka. Setiap manusia memiliki kemungkinan yang sama, karena setiap orang memiliki tulang belakang. Setiap orang memiliki pintu yang bisa dibukakan oleh nur. Bedanya, para wali telah membersihkan diri mereka, menyingkirkan segala debu kesombongan, hawa nafsu, dan cinta dunia. Itulah yang membuat mereka layak menerima aliran cahaya itu. Sedangkan kita seringkali menutup pintu itu sendiri dengan kelalaian dan kesibukan yang tidak pernah selesai. Tetapi bila engkau mau berjalan di jalan yang sama, pintu itu pun akan terbuka meski perlahan. Rahasia para wali sesungguhnya bukanlah sesuatu yang jauh. Ia ada di dalam dirimu sendiri, menunggu saatnya untuk disadari. Tulang belakangmu adalah jalan yang sama, nafasmu adalah kunci yang sama. Hatimu adalah ruang yang sama. Yang membedakan hanyalah kesiapanmu untuk menerima. Dan bila suatu hari engkau merasakan nur itu turun ke dalam punggungmu, jangan ragu. Sambutlah seperti seorang tamu agung, karena saat itu engkau sedang merasakan sedikit dari apa yang para wali simpan selama ini. Rahasia cahaya yang membuat mereka kokoh, tenang, dan selalu dekat dengan Allah. Bab 7. Perjalanan ruh di dalam tubuh. Ruh yang ditempatkan Allah dalam dirimu bukanlah sesuatu yang diam. Ia adalah perjalanan, sebuah arus halus yang mengalir tanpa henti dari asalnya menuju sang pemilik sejati. Namun, kebanyakan manusia tidak pernah menyadarinya, karena terjebak dalam hiruk-pikuk jasad, terikat oleh pikiran yang tidak pernah berhenti. Padahal, ruh itu selalu berkelana di dalam tubuhmu, menapaki jalannya melalui denyut jantung, hembusan nafas, dan tegaknya tulang belakangmu. Ia adalah musafir yang mencari pulang, dan tubuhmu hanyalah rumah persinggahan sementara. Jika engkau mau memperhatikan dengan hati yang tenang, sesungguhnya perjalanan ruh itu bisa dirasakan. Saat engkau duduk dalam hening, ketika pikiranmu mulai reda, akan ada getaran halus yang turun dari ubun-ubun, menuju tengkuk, lalu melintasi punggungmu, hingga ke dasar tulang belakang. Itulah arus cahaya yang sedang mengalir. Ia bukan sekadar energi, tetapi tanda bahwa ruhmu sedang menapaki jalannya, mendaki kembali ke asal cahaya. Di momen itu engkau akan merasa tubuhmu seakan lebih ringan dan batinmu seakan lebih luas. Tetapi perjalanan ruh di dalam tubuh tidak selalu tenang. Ada kalanya ia terganggu oleh kegelapan yang engkau ciptakan sendiri. Amarah, iri, kesombongan, atau ketakutan yang tidak pernah engkau lepaskan. Semua itu ibarat kabut pekat yang menutupi jalannya ruh. Itulah sebabnya banyak orang merasa hatinya gelap, punggungnya berat, dan hidupnya terasa sempit. Padahal bukan dunia yang menekan mereka, melainkan arus ruh yang tersendat oleh penghalang dari dalam diri mereka sendiri. Namun bila engkau mampu membersihkan hati, perjalanan ruh itu akan kembali jernih. Nur akan turun tanpa hambatan, mengisi tulang belakangmu, menyalakan cahaya di dalam dirimu. Pada saat itu, engkau akan merasa seakan ada sesuatu yang bangkit di dalam tubuhmu. Bukan sekadar semangat hidup, tetapi kesadaran yang lebih tinggi, bahwa dirimu bukan hanya jasad yang berjalan di atas bumi, melainkan ruh yang sedang menempuh jalan pulang kepada Allah. Inilah perjalanan yang membuat manusia sejati menjadi sadar siapa dirinya, dan untuk apa ia hidup. Perjalanan ruh di dalam tubuh adalah rahasia terbesar yang hanya bisa dirasakan, bukan sekadar dipelajari. Ia tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya mengejar pengetahuan, tetapi tertutup bagi hati yang sombong. Hanya ketika engkau benar-benar merendahkan dirimu, barulah ruhmu akan menunjukkan jalannya, dan nur akan menuntun langkahmu. Dan ketika perjalanan itu semakin jelas, engkau akan mengerti bahwa segala yang engkau cari di luar sebenarnya sedang bergerak di dalam. Ruhmu sendiri yang ingin kembali ke pangkuan cahaya ilahi. Bab 8. Titik diam di dalam punggung.
Ada satu rahasia yang jarang diketahui manusia. Sebuah titik sunyi yang terletak di dalam punggung, tepat di mana nur turun dan bersemayam sejenak. Titik itu bukan sekadar bagian dari jasad, melainkan pusat keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Ia ibarat pintu kecil yang menghubungkan tubuh dengan ruh, dunia dengan langit. Namun kebanyakan orang tidak pernah merasakannya, karena terlalu sibuk mendengar hiruk-pikuk dunia. Sementara pintu itu hanya bisa terbuka di tengah kesunyian. Titik diam itu bukanlah sesuatu yang dapat disentuh dengan tangan, tetapi bisa dirasakan dengan hati yang jernih. Ia bergetar lembut ketika engkau mengingat Allah dengan sepenuh kesadaran. Kadang muncul rasa hangat, kadang terasa dingin, kadang seperti ada cahaya halus yang turun perlahan. Pada saat itu tubuhmu diam, tetapi jiwamu sedang bergerak menuju ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah tempat di mana nur berdiam sejenak sebelum menyebar ke seluruh tubuhmu. Bila engkau berani masuk lebih dalam ke dalam titik diam itu, engkau akan menemukan rahasia besar. Waktu seakan berhenti dan dunia luar kehilangan suaranya. Tidak ada lagi masa lalu yang menekan, tidak ada lagi masa depan yang menakutkan. Yang ada hanya saat ini, murni, utuh, dan penuh cahaya. Inilah keadaan yang dicari para arif billah, sebuah kesadaran bahwa diam bukan sekadar hening, melainkan gerbang menuju pertemuan dengan Allah. Namun, tidak semua orang sanggup menahan diri di titik diam itu. Sebagian merasa takut ketika kesunyian semakin dalam, seolah-olah ada sesuatu yang akan lenyap dari dirinya. Padahal yang lenyap bukanlah dirinya, melainkan egonya, topeng yang selama ini ia sangka adalah aku. Justru ketika topeng itu runtuh, titik diam di punggung akan berubah menjadi jendela cahaya yang terbuka lebar, dan engkau akan menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapan keagungan Allah. Titik diam di dalam punggung bukanlah tujuan, melainkan tanda. Tanda bahwa nur benar-benar telah memasuki tubuhmu, mengisi tulang belakangmu, dan mengajarkanmu makna ketenangan sejati. Ketika engkau sudah terbiasa berada di sana, engkau akan mengerti bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dikejar dari luar, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Dan dari titik itu, perjalananmu akan berlanjut lebih jauh, menuju kesatuan nur yang akan membangunkan ruhmu sepenuhnya. Bab 9. Kesatuan nur dan darah. Ketika nur turun dan bersatu dengan darah, maka seluruh tubuhmu bukan lagi sekadar daging dan tulang. Ia berubah menjadi wadah cahaya yang hidup, sebuah aliran energi yang membawa ketenangan sekaligus kekuatan. Darah yang sebelumnya hanya berputar membawa kehidupan jasmani, kini menjadi aliran suci yang membawa pesan dari langit. Kau mungkin tidak menyadarinya di awal, tetapi perlahan tubuhmu akan memberi tanda. Denyut nadi yang berbeda, detak jantung yang lebih halus, atau rasa sejuk yang menyusup hingga ke sumsum tulang. Itu bukan ilusi, melainkan realitas yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang membuka diri kepada nur Allah. Kesatuan nur dan darah menciptakan keadaan baru dalam diri manusia. Tubuh tidak lagi terasa berat, seakan ada sayap tak kasat mata yang membawanya lebih ringan melangkah di dunia. Engkau masih makan, minum, bekerja, dan tidur seperti manusia lain. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap gerakanmu dipenuhi makna, setiap langkahmu seperti diarahkan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Bahkan ucapanmu, yang dulu hanya kata-kata biasa, kini membawa getaran yang menembus hati orang lain. Nur yang bercampur dalam darahmu telah mengubahmu menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Namun jangan salah sangka, kesatuan ini bukan berarti engkau menjadi makhluk sempurna tanpa celah. Justru sebaliknya, semakin dalam nur menyatu dalam darahmu, semakin engkau sadar betapa lemahnya dirimu. Engkau akan merasa kecil, rapuh, bahkan seolah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tetapi dalam kerendahan itu ada kebebasan yang luar biasa. Sebab ketika dirimu runtuh, hanya Allah yang tinggal. Inilah puncak dari perjalanan nur. Tubuhmu masih berjalan di bumi, tetapi darahmu sudah dialiri oleh langit. Banyak orang mencari kekuatan dengan cara yang salah, mengira bahwa kesempurnaan datang dari kuasa dunia, harta, atau pengaruh. Tetapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati justru lahir ketika nur bertemu darah. Disitulah keajaiban mulai bekerja tanpa engkau sadari.
Kadang engkau bisa menenangkan jiwa seseorang hanya dengan menatapnya. Kadang engkau mampu meredakan amarah hanya dengan diam, atau engkau bisa menghadirkan kedamaian hanya dengan kehadiranmu. Semua itu bukan lagi dirimu yang bekerja, melainkan nur yang mengalir melalui darahmu. Dan inilah rahasia yang paling sedikit dipahami. Kesatuan nur dan darah bukanlah akhir perjalanan, tetapi pintu menuju kesatuan yang lebih dalam lagi. Sebab setelah darahmu menyatu dengan cahaya, nur itu akan mencari jalan menuju hatimu, lalu menembus lebih dalam lagi hingga ke inti ruh. Di sanalah misteri yang sesungguhnya menanti. Sebab ketika nur sudah sampai ke ruh, engkau tidak lagi hidup dengan dirimu sendiri, melainkan hidup dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah semata. Bab 10. Ruh yang dinyalakan oleh nur. Ketika nur akhirnya mencapai ruh, maka perjalanan panjang cahaya dalam dirimu telah sampai pada puncaknya. Tidak ada lagi lapisan yang menghalangi, tidak ada lagi tirai yang menutup. Engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah kehadiran yang begitu nyata, namun sekaligus tak terlihat. Ruhmu yang selama ini terikat oleh daging, darah dan tulang, kini seakan terbakar oleh cahaya ilahi. Ia menyala bukan dengan api, melainkan dengan ketenangan yang meluruhkan segala kegelisahan. Sejak saat itu, engkau tidak lagi sekadar hidup, melainkan diterangi. Ruh yang dinyalakan oleh nur menjadi kompas sejati bagi manusia. Engkau tidak perlu lagi bertanya kemana harus melangkah, karena setiap langkahmu sudah dibimbing oleh bisikan halus dari dalam. Tidak lagi ada kebingungan, sebab nur yang telah menyatu dengan ruhmu membawa kejelasan yang tak bisa dipalsukan. Kadang nur itu menuntunmu pada jalan yang tampak sulit, penuh ujian, bahkan menyakitkan, tetapi engkau akan menerimanya dengan hati lapang. Sebab engkau tahu, semua itu adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Nur bukan sekadar penerang, tetapi juga pengingat bahwa hidup ini bukan milikmu, melainkan titipan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Saat ruh menyala, engkau akan memahami makna ibadah dengan cara yang benar-benar berbeda. Salatmu bukan lagi sekadar gerakan, zikirmu bukan lagi sekadar lafaz, dan doamu bukan lagi sekadar permintaan. Semua berubah menjadi hubungan langsung antara cahaya ruhmu dengan cahaya Allah. Di titik ini, engkau menyadari mengapa para wali bisa berjam-jam tenggelam dalam sujud tanpa merasa lelah. Mereka tidak sedang memaksa tubuh mereka, melainkan ruh mereka sedang larut dalam pelukan nur. Dan ketika nur sudah sampai pada ruh, engkau tidak lagi merasa beribadah, melainkan merasa berada. Namun jangan salah paham, ruh yang dinyalakan oleh nur tidak menjadikanmu makhluk yang kebal, tidak menjadikanmu kebal terhadap rasa sakit, lapar, atau derita dunia. Engkau tetap manusia dengan segala keterbatasan. Tetapi perbedaan besarnya adalah engkau tidak lagi dikuasai oleh keterbatasan itu. Rasa sakit tetap ada, tetapi tidak melukai hatimu. Lapar tetap ada, tetapi tidak mengikat jiwamu. Kehilangan tetap datang, tetapi tidak mengguncang nur yang telah menyalakan ruhmu. Inilah kebebasan sejati, bukan bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari cengkeraman dunia. Dan inilah rahasia terakhir. Ketika ruhmu telah dinyalakan oleh nur, engkau akan menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukanlah tentangmu. Sejak awal bukan engkau yang mencari nur, melainkan nur yang sedang mencari jalan pulang ke tempatnya. Engkau hanyalah perahu, wadah, saluran bagi cahaya itu. Maka jangan bangga, jangan merasa lebih tinggi, sebab nur itu bukan milikmu. Ia adalah milik Allah yang hanya menitipkan sejenak agar engkau tahu bagaimana rasanya menjadi makhluk yang hidup dengan cahaya. Dan ketika engkau mengembalikan nur itu kepada pemiliknya, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, perjalanan kita sampai di sini hanyalah awal dari pintu cahaya. Jangan biarkan nur yang telah mengetuk hatimu padam begitu saja. Bawalah ia dalam setiap nafas, dalam setiap sujud, dan dalam setiap langkahmu menuju Allah. Sebelum kita berpisah, izinkan saya memanjatkan doa untukmu. Ya Allah, limpahkanlah cahayamu ke dalam hati saudara-saudara kami yang mendengarkan ini. Lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, tenangkan batinnya, dan dekatkan langkah-langkahnya menuju rahmatmu. Jika hatimu tersentuh,
Tinggalkan doa terbaikmu di kolom komentar dan sebarkan video ini agar semakin banyak hati yang merasakan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.